Gimana bang, sedikit bang, pemeriksaannya hari ini. Maaf ya. Ya gimana mungkin perkembangannya ini? Semoga tidak akan ada lagi. Kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Kasus aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah siswa di SMA Binus School Serpong pada Februari lalu menggegerkan publik. Aksi kekerasan itu disebut-sebut sebagai aksi perpeloncoan kepada korban agar bisa ikut bergabung menjadi anggota geng. Korban yang merupakan sesama siswa di sekolah elit tersebut diikat di tiang, dipukuli dengan balok kayu, bahkan disundut rokok. Peristiwa ini disaksikan oleh beberapa siswa lainnya yang ikut menertawakan dan merekam aksi tersebut. Pada 1 Maret 2024, Polres Tangerang Selatan resmi menetapkan status 4 tersangka. Sementara 8 anak lainnya ditetapkan dengan status anak yang berkonflik dengan hukum. Aksi perundungan yang dilakukan oleh sejumlah siswa di Binus School Serpong itu sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan kasus ini sampai sekarang masih terus bergulir dan ujungnya sudah ada status tersangka yang ditetapkan oleh pihak polisian. Lalu bagaimana sih sebetulnya kasus ini bisa sampai tidak terlihat oleh warga sekitar? Nah, saya akan mencoba menelusurinya. Ayo ikuti saya. Aksi kekerasan itu terjadi di belakang sebuah warung di Jalan Jelumpang Raya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, tempat para tersangka sering berkumpul untuk nongkrong. Posisi warung yang dikenal dengan nama Ibu Gaul atau Wik itu berada tepat di belakang gedung sekolah Binus Serpong. Nah, TKP tempat terjadi perundungan itu jaraknya dekat sekali ya. Ini tadi posisinya sebelah kiri saya ini adalah sekolahnya. Dan ini lokasinya tuh masuk, tinggal nyebrang saja sebetulnya dari seberang sekolah ini masuk melewati jalan ini nih. Lurus ke situ, jaraknya hanya sekitar 50 meter. Yang TKP tempat pembulian yang berada di belakang warung yang ada di sana. Saat awal kasus kekerasan ini menjadi viral, tim liputan CNN sempat mewawancarai Hermanto sang penjaga jika di warungnya dijadikan markas geng siswa Binus. Ia juga membantah telah terjadi aksi kekerasan di sana. Anti bang ya, kalau di sini nggak boleh juga. Kalau yang anti. Ada yang dispesialin gitu bang. Kalau enggak ya, kirain anak artis dispesialin gitu. Tetap aja sama aja ya. Suka misalnya suka jahil sama temennya gitu. Misalnya Kalau jahil sih wajar. Bercandaan kan? gitu ya. Bercanda ya, jadi. Tapi kalau dalam kekerasan itu nggak ada di sini. Ya, Tes bisa nih. karena dipantau juga bang ya. Pantau, masih pantau. Dari tahun TKP tempat terjadinya aksi kekerasan itu memang tertutup dari jalanan, sehingga warga tak bisa melihat langsung ke dalam. Dan waktu siang hari warga sini termasuk bapak nggak ada yang dengar tuh pas. Tidak ada sama sekali. Dan jangankan saya yang agak jauh, ini lingkungan saya ini kan keluarga saya semua di sini nggak ada yang mengetahui kejadian itu. Tempatnya tertutup untuk dari pandangan publik memang tertutup ya. Lebih nyaman lah untuk mereka mungkin ya. Nyaman karena tertutup. Tertutup mungkin. Saat saya menyambangi lokasi untuk menuju TKP, pemilik warung menolak untuk diwawancara dan tidak memberikan izin masuk ke TKP, yang ternyata adalah bagian dari rumah pemilik warung. Ya, pasca viralnya kasus pembulian yang dilakukan oleh siswa Binus School Serpong, memang saat ini kondisi warung yang disebut sebagai tempat kumpul dan juga sebagai tempat TKP terjadinya aksi pembulian, ini pemilik warung saat ini kondisinya tidak bersedia untuk memberikan konfirmasi ataupun klarifikasi lebih lanjut. Karena dari pihak pemilik warung mengaku sedikit trauma dengan viralnya kasus ini. Dan memang dari informasi yang kami gali di lokasi, itu tempat TKP pembuliannya itu ada di belakang warung ini. Jadi di situ tuh ada jalan masuk ya, jalan masuk kecil. Nah itu posisinya masuk dari situ. Nah di situ memang tempatnya kalau dari jalanan ini tertutup. Sehingga aksi pembulian itu bisa dilakukan dalam ruang yang cukup privat. Karena memang dia berada di belakang warung ini. Jadi disitulah tempat aksi pembulian itu terjadi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril memiliki pandangan berbeda terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh siswa SMA Binus School ini. Menurut Reza, aksi kekerasan tersebut bukanlah perundungan atau bullying, melainkan ragging. Ragging situasinya berbeda. Bayangkan ada satu siswa yang secara sengaja dengan inisiatifnya sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun ingin masuk ke dalam sebuah geng kekerasan. Dan dia tahu
bahwa ketika dia masuk sebagai anggota baru di dalam geng tersebut, maka dia akan menjalani sebuah seremoni penyambutan bahwa terhadap anggota baru akan dikenakan perlakuan kekerasan. Walaupun memang akhirnya anggota baru atau siswa ini mendapatkan perlakuan kekerasan, tapi sekali lagi ingat bahwa masuknya dia ke dalam geng tersebut adalah berdasarkan inisiatifnya pribadi. Reza menambahkan budaya kekerasan hampir selalu ada di setiap institusi sekolah. Dibutuhkan peran serta tak hanya pihak sekolah saja untuk mengawasi perilaku anak. Tindakan pencegahan terhadap aksi kekerasan juga menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat sekitar, dan pemerintah agar saling bekerja sama untuk tidak memaklumi aksi kekerasan yang terjadi. Apapun alasannya, aksi perundungan tidak dibenarkan. Baik itu jika disebut sebagai salah satu syarat ospek ataupun untuk bergabung ke suatu perkumpulan ataupun klub. Apalagi itu dilakukan oleh anak masih berusia sekolah. Karena apa? Baik pelaku maupun korban, dua-duanya sama-sama menderita. Korban sudah pasti dia akan traumatis, mempunyai bekas ingatan yang buruk, dan mungkin akan susah untuk melanjutkan perjalanan sekolahnya. Tapi pelaku juga sama, dia akan menderita. Karena apa? Dia akan berurusan dengan hukum. Jadi, jangan lagi melakukan aksi perundungan baik itu di sekolah, di lingkungan, atau dimanapun. Dan kita sebagai orang tua harus sama-sama menjaga lebih ketat lagi bagaimana pergaulan dan juga perilaku anak-anak kita agar tidak terjadi lagi kasus perundungan. Arief Kurniawan, Nedi Pranedia, Tangerang Selatan.